Ada ampun, besok saya pidana semuanya. Hitung sudah berapa yang meninggal. Kan sudah di polis lain, kenapa masih produksi? Itu urusan manajemen. Enggak urusan manajemen loh. Besok saya pidana nih ini. Jalan baru selesai dibangun, dihajar lagi truk-truk besar. Nah kita pika iraha tuh, jalan rusak rakyat kamu. Mana pimpinannya? Ada di tempat. Di mana? Siapa yang punya tempatnya ini? Sebutin namanya siapa? Parasel. Rasel. Di mana rumahnya? Siap dan saya belum tahu soalnya. Bapak kan bekerja di sini. Siap, saya security. Security kan harus tahu pimpinannya siapa. Buka saya mau lihat ya siapa yang produksi. Mana operatornya? Operator produksinya mana? Kalau emang nggak produksi. Barusan mesinnya bunyi? Enggak. Alah jangan bohong, ada Iya, rekaman videonya. Ini siang kalau jalannya. Enggak, barusan mesinnya bunyi kok. Tahu sudah di depan sudah di polis lain. Kenapa masih produksi? Pidana loh. Kan sudah di polis lain. Anda tahu nggak? Saya berapa ratus miliar bangun jalan baru selesai. Jalannya punya perusahaan ini. Ini kan ilegal. Sudah ilegal, merusak jalan. Nggak ada ampun. Besok saya pidana semuanya. Undang-undang lingkungan hidup yang saya terapkan. Mobil sebesar gini, jalan rusak, gubernur diprotes, digogoreng, dialusan jadi rusak. Kan sudah berapa kali ditutup? Hitung sudah berapa yang meninggal? Ketabrak truk besar. Loh, bukannya saya. Insinyur Arifin. Insinyur Arifin, di mana alamatnya? Bandung. Orang Bandung yang punya perusahaannya. Ya, yang punya harga. Yang punya Radio Ardan. Iya. Ini atas perintah siapa? Ya, Bapak Keamanan. petugas. Atas perintah siapa? Sebutin aja atas perintah siapa. Mana operatornya? Ke sini. Siapa yang memerintahkan? Bapak tahu di polis lain? Iya, Pak, tahu. Tahu arti polis lain? Tahu. Kenapa masih produksi? Saya kan cuma disuruh Iya, saya terus tahu. Tapi Anda bisa dipidana. Anda dapat upah berapa? 130. Anda dapat upah 130.000. Kerusakan jalan yang terjadi. Antrian mobil. Saya bingung di plus 62 ini masih ada pengusaha yang nakal ya bersama timnya ini. Udah jelas dikasih polis line. Polis line ini berarti itu udah disegel oleh aparat kepolisian. Udah disterilkan bahwa lokasi tersebut tidak boleh diakses siapapun terkecuali atas izin pihak kepolisian. Ini masih dilanggar. Aduh, kita lihat ya. Bapak Aing KDM Gubernur istimewa. Bayangkan nih guys, malam-malam di saat orang mau istirahat tidur ini malah sidak tambang ilegal yang ada di Jawa Barat. Aduh. Miris kita ya melihatnya. Ini masih ngangkut PT Agro tambang ilegal. Ini kan saya harus bersikap pada akhirnya. Ini sikap tegas saya. Tadinya kan saya membangun jembatan Serang Panjang yang saya janjikan kepada warga nilai 6,5 miliar. Tadinya kan timnya mulai jalan. Tetapi karena di sini aparat pemerintahnya sampai pada tingkat desa dan kecamatannya tidak peduli pada lingkungan, pada jalan yang dibangun oleh Pemprov dan digunakan untuk rakyat, maka saya putuskan silahkan dibangun oleh Pemda Subang saja, Pak. Saya tidak akan bangun. Ini sikap saya sebagai gubernur, Pak. Walaupun saya tinggal di Subang, tidak bisa saya terus-terusan mengalokasikan biaya pada semua tempat yang tempat itu tidak punya keinginan untuk menjaga fasilitas. Kita bangun jalan tuh besar, Bapak bisa lihat itu digunakan untuk masyarakat. Tetapi kalau aparaturnya tidak punya sikap untuk menjaga, ya buat apa? Jadi saya mohon maaf, Pak Sekda, anggarkan saja bangun jembatan itu. Terserah warga mau suka saya mau tidak, ini sikap saya. Pak Sekda, kan tadi pagi saya minta Pak Sekda menelusuri truk-truk besar yang ke arah Ciater. Mohon. Nah, kemudian kan saya tidak ada laporannya dan akhirnya saya mengikuti sendiri. Sekarang dan akhirnya saya menemukan ini masih ngangkut di PT Agro tambang ilegal. Dan truknya ngalet lah. Ya karena ini saya ini bagian dari sikap saya, Pak. Ini kan saya harus bersikap pada akhirnya. Saya tidak boleh Pemprov Jabar ngeluarin duit terus-terusan untuk membangun sebuah daerah yang dimana daerahnya tidak punya keinginan untuk menjaga. Oke guys, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel ya guys, di podcast Adam Jeep. Nah, YouTube balik semua para Adam Jeep lovers. Di konten kali ini saya masih membahas tentang informasi terbaru Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi alias Gubernur Jawa Barat, yang makin hari kinerjanya, prestasinya makin mentereng, makin cerah cumerah, membuat masyarakat Indonesia makin yakin bahwa 2029 ada kandidat yang sangat kuat untuk menjadi presiden Indonesia, presiden yang dicintai rakyat di 2029 nanti. Karena kenapa? Kinerjanya kita lihat makin kesini makin ajib, makin keren bener dah. Bapak Aing di Jawa Barat menertibkan semua yang namanya korporat ataupun masyarakat individu sekelompok yang merusak alam, yang mengatasnamakan galian tambang dan segala macam eksplorasi produksi dari perut bumi ataupun hutan-hutan ataupun tebing-tebing yang digali, yang diambil sumber daya alamnya.
Kenapa saya setuju dengan Bapak Aing? Karena udah jelas itu dampaknya merusak alam. Kalau hutan resikonya gundul, karena mereka belum tentu berani untuk melakukan reboisasi, ya kan? Yang ada mereka udah beres tinggal aja, ya kan? Akhirnya tinggal puing-puing kerusakan alam. Salah satunya guys, tadi kita lihat Bapak Aing sidak salah satu tambang ilegal yang nakal di wilayah Jawa Barat. Udah dikasih polis line, udah disegel oleh polisi, masih ngeyel, masih dilakukan. Wah, bisa seperti itu ya. Ini pengusaha seperti ini wajib dikasih efek jerak. Kalau udah jelas terbukti menurut hukum, menurut perizinan dari Pemprov Jabar, dia adalah melanggar. Alias ya, to the point-nya ilegal lah. Yang namanya ilegal udah pasti melawan hukum, melawan pemerintah, dan melawan aturan di sebuah wilayah atau provinsi ya. YouTubeolik semua, jangan lupa ya guys, para Adam Jeep Lover, silahkan klik gabung di grup Adam Jeep. Banyak sekali konten-konten yang berbayar ya guys. Ingat guys, konten-konten tersebut tidak akan pernah ada di channel manapun atau di platform manapun. Hanya ada di YouTube channel Adam Jeep. Nah, YouTubeolik semua, saya dalam membuat konten yang berbayar, saya tidak asal membuat konten. Konten yang saya buat untuk premium, untuk grup yang berbayar, itu melalui sebuah kajian, melalui sebuah studi kasus, investigasi, survei, komunikasi dengan masyarakat. Jadi dari situ kita dapat teori, ilmu, riset, fakta, data. Kita bisa menyimpulkan secara data statistiknya bahwa oh ini kejadian dari masyarakat seperti ini bakal menimbulkan ini. Oh ternyata risetnya seperti ini, studinya seperti ini, komunikasi dengan masyarakat, terjun ke lapangan, ternyata banyak hal yang memunculkan problematika umat manusia, khususnya teritorinya di plus 62 atau di NKRI ya. Itu banyak. Nanti bakal banyak konten-konten yang terbaru untuk premium yang berbayar. Silahkan ya guys, YouTubeolik semua, langsung klik gabung. Murah kok. Harga mulai dari 9.900. Tapi kalau dengan manfaat dari informasi, manfaat dari sebuah konten tersebut sangat luar biasa buat diterapkan, diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut aja ya. Menurut informasi dari cuplikan Bapak Aing di saat investigasi, di saat sidak khususnya ya, bahwa karyawannya sempat nyeletuk. Ini adalah pemiliknya salah satu bos radio. Wow, bener nggak sih ini pemiliknya bos radio, pemilik tambang ilegal ini? Tapi sebelumnya semua informasi yang saya dapatkan saya disclaimerkan dulu ya guys, YouTubeolik semua. Kalau untuk penasaran, kita langsung lensa kamera bersama Bapak Aing KDM investigasi di TKP galian tambang ilegal tersebut. Yuk kita lihat. Bukan saya. Insinyur Arifin Insinyur Arifin, di mana alamatnya? di Bandung. Bandung. Orang Bandung yang punya perusahaannya. Ya, yang Ardan, yang punya Ardan. Yang punya radio Ardan. Matiin. Di depan ada tulisan tambang ditutup sedang proses reklamasi. Ini buka? Nggak tahu. Di mana yang punyanya? Di depan di mana? Nggak, yang bertanggung jawab produksi ini siapa? Kan di depan ada tulisan tuh. Tambang ditutup sedang proses reklamasi. Kenapa buka diam-diam malam hari? Luar biasa YouTuber semua ya. Kalau kita lihat jejak Bapak Aing dimanapun, selama itu teritorinya masih di Provinsi Jawa Barat atau di pemerintahan yang dikelola oleh Gubernur Jabar atau Provinsi Jabar lah intinya ya kan, seperti itu.
Bodoh amat siapapun di balik itu, backing, cukong, ataupun yang berpangkat, yang punya kedudukan, siapapun itu, andai kata sebagai backingnya ataupun sebagai ownernya langsung, Bapak Aing bodoh amat. Tetap selama itu jatuhnya ilegal, tidak ngikutin prosedural yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, ataupun melanggar hukum yang ada indikasi merusak alam, mengancam populasi peradaban manusia, Bapak Aing gak segan-segan untuk menumpasnya, untuk menutup tambang tersebut hingga menuntut secara kasus mau pidana mau perdata di mata hukum apabila jelas bakal merugikan bangsa dan negara, apalagi sampai merenggut merugikan nyawa orang lain alias memakan korban. Seperti itu ya. Kalau saya lihat makin kesini, aduh susah diungkapkan kata-kata ya guys, balik semua tentang progres, kinerja, prestasi Bapak Aing dalam memimpin Jawa Barat. Karena kenapa? Makin kesini makin menjadi-jadi, makin liar dan agresif untuk secara positif merubah Jabar lebih tertib, lebih kondusif, alamnya juga tidak akan rusak. Dengan adanya Bapak Aing seperti ini, maka Bapak Aing dianggap udah melindungi paru-paru dunia, melindungi alam. Karena di saat sekarang manusia guys, di sela-sela aktivitas, penat, bising, jenuh, bete, kembali rata-rata manusia itu menghadapkan ketenangan, back to nature, kembali ke alam. Terima kasih YouTubeolik semua, mohon bantuan ya, subscribe, like, dan komennya, share-nya juga. Mohon bantuan juga, klik gabung di grup Adam Jeep ya. Karena dengan gabung bakal dapat konten-konten yang mahal, konten-konten langka yang tidak akan pernah ada di channel manapun dan di platform manapun, terkecuali hanya di YouTube channel Adam Jeep. Klik langsung gabung ya guys ya. Sehat-sehat selalu, berkah rezekinya melimpah. Terima kasih banyak, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.